Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari Ayo Media Indonesia ingin menjelaskan tentang bagaimana tata cara mendapatkan bidik misi atau yang sekarang kita kenal dengan nama KIP Kuliah. Kita akan bahas secara detail. Pertama, kita akan membahas yang pertama itu adalah apa itu KIP Kuliah. Jadi KIP Kuliah ini adalah program bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi. Jadi bidik misi ini sekarang yang dikenal dengan KIP Kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah kepada siswa yang dengan latar belakang ekonomi yang lemah tetapi memiliki prestasi yang tinggi. Lalu apa itu dasar hukum dari bidik misi ini sendiri? Bidik misi ini memiliki dasar hukumnya. Setidaknya ada 5 dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP Nomor 48 Tahun 2018, dan yang terakhir itu nanti ada Permen Mendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Untuk tujuan program bidik misi ini atau KIP Kuliah ini itu setidaknya ada 3 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, serta untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu. Sasaran program bidik misi ini yaitu lulusan satuan pendidikan SMA ya, SMA, SMK atau aliyah, atau bentuk yang sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik. Untuk sasarannya, sasaran bidik misi ini atau KIP Kuliah itu adalah siswa-siswi lulusan satuan pendidikan selevel SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat, yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi memiliki potensi akademik yang baik. Jadi sangat berpeluang bagi kita, siswa-siswi yang dengan kondisi ekonomi yang lemah, tetapi kita memiliki prestasi yang baik, maka kita bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan bidik misi ini. Lalu apa aja syarat-syaratnya? Syarat-syarat untuk mendapatkan KIP Kuliah atau bidik misi itu adalah yang pertama, kita memiliki keterbatasan ekonomi, yaitu dibuktikan dengan kita memiliki KIP, kita memiliki PKH, atau kita memiliki KKS. Dan yang kedua syaratnya adalah bukti tidak mampu dengan surat keterangan pendapatan kotor gabungan orang tua. Jadi kalau kita tidak memiliki KIP, PKH, atau KKS, itu bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat tentang honor atau penghasilan dari orang tua kita. Pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi dengan jumlah anggota itu setidaknya 750.000. Dan pastinya adalah lulus seleksi KIP Kuliah di PTKIN. Lalu berapakah besaran untuk beasiswa KIP Kuliah ini? Beasiswa ini jika nanti kita bisa dapatkan, kita bisa mendapat uang dalam setiap semesternya itu sebesar Rp6.600.000 dengan rincian kita akan dibiayai biaya hidup kita dalam satu semester itu sebesar Rp4.200.000. Untuk biaya pendidikan kita itu sebesar Rp2.400.000 per semester. Jadi total keseluruhannya kita akan mendapatkan per semesternya itu Rp6.600.000. Dan jika ada kekurangan biaya, maka akan ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara. Jadi ini sangat luar biasanya bidik misi. Lalu gimana alur untuk seleksi bidik misi ini atau KIP Kuliah? Yang pertama, kita harus mengikuti jalur masuk untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baik itu melalui SPAN PTKIN, UMPTKIN, atau jalur mandiri. Jadi pada saat kita sudah mengikuti jalurnya itu dan kita sudah diterima sebagai mahasiswa PTKIN, baru kita melakukan pendaftaran pada laman KIPKA di PTKIN-nya. Ya, jadi nanti setiap PTKIN itu memiliki website untuk pendaftaran KIP kuliahnya. Setelah kita daftar, nanti berkas kita akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, nanti akan ada pengumuman tentang kelulusan penerima KIPKA yang dari pendaftar mahasiswa-mahasiswa yang sudah diterima melalui jalur SPAN PTKIN atau UMPTKIN ataupun jalur mandiri. Lalu berapakah kuota KIP kuliah untuk di Indonesia? Yaitu untuk tahun 2019 itu diterima sebanyak 10.000 siswa dan sangat meningkat dengan tajam pada tahun ini sebesar 17.565 siswa untuk tahun
2020. Jadi peluang untuk mendapatkannya itu sangat besar. Yang berikutnya adalah sampai kapan batas penerimaan bidik misi ini bisa kita peroleh? Yang pertama, bidik misi ini bisa ditujukan kepada sarjana atau S1. Dan kita bisa mendapatkan bidik misi ini selama 8 semester. Dengan catatan tidak ada masalah dalam perkuliahan kita, sehingga kita bisa dibiayai oleh pemerintah selama 8 semester. Dan untuk diploma 2, itu maksimal yang bisa dibiayai oleh pemerintah itu sebanyak 4 semester. Oke, jadi itu sedikit jelasan tentang bidik misi.